Eh, Selamat siang, Bu. Selamat siang, silahkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu ya nak. Iya, Bu. Oke, mari silahkan ambil posisi yang nyaman ya. Iya, Bu. Wah, kamu Neneng kan? Siswa kelas 11 IPA 4. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Rani, guru BK di sekolah ini. Iya, Bu. Saya Neneng, siswa kelas 11 MIPA 4. Oke, bagaimana Neneng kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah ya kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini, apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu ke sini? Sebenarnya saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri, Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman bahwasannya jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka harus ke ruang BK gitu, Bu, untuk mendapat bantuan dari guru BK. Gitu, Bu. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah, Bu. Ini saya baru pertama kalinya. Oke, apakah kamu tahu apa itu konseling? Ya. Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sekaligus menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan juga mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Iya, Bu. Menurut kamu apa sih pandangan konseling? Belum tahu, Bu. Baik, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dan juga permasalahan yang kamu hadapi gitu. Nah, sedangkan kamu sendiri sebagai konseli itu berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan juga latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari pengalamanmu itu sendiri. Iya, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau permasalahan ini sampai orang lain tahu gitu, Bu. Iya, perlu kamu ketahui juga ya, Neneng, bahwasannya konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir, sebab kami selaku konselor pasti akan yang namanya merahasiakan masalah yang sudah kamu ungkapkan kepada kami, seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Saya merasa lega mendengarnya. Baiklah, ya Ibu juga berterima kasih karena Neneng telah sudi menjelaskan Ibu tentang konseling. Iya, Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa sih masalah Neneng? Masalah saya, Bu, itu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu, Bu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah ini cepat selesai gitu, Bu, dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Oke, baiklah kalau begitu kita sepakati ya waktunya terlebih dahulu. Nah, konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif istilahnya
mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif membuktikan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu yang akan segera teratasi ini dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu lama seperti itu. Tetapi kalau misalkan kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi gitu. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat selesai gitu. Ya, baiklah, setelah menyepakati waktu yang ditentukan, coba kamu ceritakan kepada ibu yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini itu apa? Jadi begini Bu, beberapa minggu lagi kan saya ini ada tes semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang gitu Bu. Sehingga kamu ini selalu merasa cemas dan juga tegang. Begini Bu. Iya, teruskan Neneng, teruskan. Begini Bu, saya selalu merasa cemas dengan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Emangnya pengalaman apa yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester gasal Bu. Oh, jadi kamu ini merasa trauma karena pengalaman itu? Iya Bu, tapi saya berharap agar saya ini dapat berhasil di tes semester genap kali ini Bu. Ya, apakah kamu sudah melakukan suatu usaha gitu agar kamu ini dapat berhasil tes di semester kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan maksimal, mungkin tapi saya ini masih pesimis Bu. Tadi kamu mengatakan sudah belajar maksimal, mungkin mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga ya Bu. Tapi perasaan cemas dan tegang ini selalu ada dalam diri saya Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu. Bener Bu, saya jadi bingung. Sementara tesnya itu hampir dilaksanakan Bu. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal waktu tes semester gasal sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan juga tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa pada diri kamu sendiri? Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Bener Bu, gara-gara saya pernah gagal ketika tes semester yang lalu, jadi trauma gitu Bu. Dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu. Tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya Bu, tapi perasaan cemas dan tegang itu selalu membayangi saya ketika akan ada tes Bu. Kamu merasa sedih karena pernah gagal di masa lalu. Iya Bu, saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri. Pertama saya trauma dengan masa lalu saya, sehingga saya ini merasa cemas dan tegang jika ingin menghadapi tes Bu. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu, sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu terlalu cemas dan tegang gitu, karena kamu takut gagal di tes semester kali ini.
Benar sekali, Bu. Saya takut gagal lagi. Kamu merasa ragu dan kemampuan diri kamu itu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Iya, Bu, benar. Perasaan ragu-ragu itu adalah hal yang wajar memang. Tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang sudah kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil di tes kali ini, Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita ada kemauan untuk melakukannya. Semuanya hanya butuh waktu saja. Nah, usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, Bu. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini, Bu. Bagus. Apakah kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Tentu saja, Bu. Saya sangat senang sekali, apalagi kalau nilai-nilainya bagus. Bagus. Sekarang coba simpulkan, apa masalah yang sedang kamu alami sekarang? Saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu, karena saya ini pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang lagi, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester ini. Gitu, Bu. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Iya, Bu. Kamu merasa sedih juga karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dan menghadapi tes semester nanti. Iya, Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh juga terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester, Bu. Kamu merasa kesal kamu pernah gagal di masa lalu, sehingga kamu cemas dan tegang untuk menghadapi tes semester yang akan segera dilaksanakan. Iya, Bu, saya janggal pada diri saya sendiri. Jengkel, Bu. Saya jengkel. Ya, kamu merasa frustasi karena kamu tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Benar, Bu. Kamu merasa stres karena inisiatif telah hilang. Iya, Bu, saya merasa sangat frustasi, Bu. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak biasa mengambil inisiatif. Iya, Bu, saya tidak yakin pada diri saya sendiri untuk dapat berhasil di tes semester ini karena saya selalu cemas dan tegang, Bu. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana diinfokan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan juga tegang yang ada pada diri kamu sendiri. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di tes semester nanti, tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal gitu, Bu, untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri ini. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar dapat berhasil di tes semester nantinya. Tetapi kok kamu belum melakukan suatu usaha untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Iya juga sih, Bu. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak dapat berinisiatif dan kamu ingin berinisiatif? Benar, Bu. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri, Bu. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif? Iya, Bu. Jika saya tahu cara membuat inisiatif, maka
Tentunya saya harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana itu, Bu. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan juga melaksanakannya. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus, Bu? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin untuk berhasil di tes semester nanti dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya adalah saya belum tahu bagaimana caranya agar saya ini bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya, Bu, agar saya ini bisa berhasil pada tes semester nanti gitu, Bu. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif? Iya, Bu, saya merasa marah pada diri saya sendiri. Mengapa tidak mampu dalam mengambil inisiatif ini? Kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif. Iya, Bu, tetapi saya tidak tinggal diam gitu, Bu, atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak, tetap bagaimana caranya gitu, Bu. Kamu tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif. Iya, Bu, betul sekali. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai terlebih dahulu. Nah, dalam memutuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja nih yang terlibat di dalam permasalahan ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri, Bu. Ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan juga tegang yang ada pada diri kamu sekarang. Itu masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah, kalau begitu, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah, Bu. Dan saya juga ingin berlatih di rumah pada sore hari. Bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya nih 2 atau 3 kali, seperti itu. Iya, Bu, saya akan melakukan latihan sebanyak dua kali sehari, Bu. Nah, coba sekarang kamu rumuskan, apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut. Karena itu, saya ini ingin menghilangkan kecemasan saya sebagai yang ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya. Dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuanmu untuk mengatasi masalahmu dengan yang baik. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang ini tetap selalu ada dalam diri saya, yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakuin, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk relaks, ya.
dengan menjadikan orang ini sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan juga perut serta kaki. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi otot ini adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin ya untuk semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu, Neng? Baik, Bu. Saya setuju dengan dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, nah maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan pada badan kita ya. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Nah, jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskannya, otot itu maka keadaan istilahnya relax itu dapat menolong kamu untuk mengurangi rasa kecemasan yang kamu rasakan dan rasa ketegangan yang ada pada diri kamu sendiri. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badan kamu itu relax gitu. Nah, dan jika badanmu tegang, dengan sengaja memegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan juga menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk relax. Nah, apa kamu sudah mengerti, Neneng? Iya, Bu, saya mengerti. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana melakukannya? Ya, tentu saja. Pertama-tama, saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu dapat sebaik mungkin merasakan kenyamanan. Karena itu, kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu ya. Saya akan mematikan lampu ini di rumah saya dan saya harap juga kamu mematikan lampu di rumahmu. Jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan juga perhiasan lain, tolong dilepaskan, karena kontak lensa itu membuat kamu merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata. Juga saya menggunakan kursi khusus untuk kamu bisa merasakan kursi yang sandarannya juga lurus, dan kamu duduki hingga waktu yang lama-lama. Nah, hal ini akan mengganggumu juga, karena itu saya mempunyai kursi yang dilapisi busa, yang dapat kamu sebenarnya untuk. Tapi jika misalkan Neneng punya kursi yang berlapisi busa, bisa kamu gunakan. Memang benar nyaman, Bu. Oke, baik. Kursi itu memang benar-benar membantu. Sekarang saya akan menunjukkan ke kamu bagaimana kamu dapat tegang dan lalu merelaksasikan otot-ototmu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Ya, tolong perhatikan. Saya sekarang mengepalkan tangan kanan, ya, istirahat dan menunjukkan tegangan, lalu merelaksasikan kepalanya, ya. Untuk ini dapat kamu ikuti. Tidak ada, Bu. Mungkin relaksasi ini agak mirip dengan yoga ya, Bu? Benar, relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tangan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera mulai, ya. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju tangan kananmu. Kan dengan kuat, ya, rasakan pada lengan bagian bawah. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan, Neng. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan tangan ke depan, kepalkan tanganmu, rasakan tegangannya.
Sekarang buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan juga rileks yang sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu, tunjukkan jari jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu. Tahan selama 5 detik. Ya, kendorkan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Seperti itu ya, Neneng. Bagaimana rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks Iya sekarang? Bu, terima kasih. Saya sudah merasa rileks sekarang. Baiklah Neneng, jika kamu sudah merasa rileks, dan jika kamu sudah tidak ada pertanyaan ataupun ingin yang kamu sampaikan, agar kamu nantinya tidak lupa, saya akan memberikan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi ya. Maka catatan yang Ibu buat ini nanti akan Ibu share melalui WhatsApp agar kamu dapat membacanya kembali. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, tetap sama di Google Meet, ya, membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Gimana? Ya Bu, saya sangat setuju dengan cara ini. Saya juga tahu gitu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup ya sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang, Neneng. Siang Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.